Teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat video tentang penegasan saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagai dasar saat terutang pajak pertambahan nilai dan saat pembuatan faktur pajak sesuai surat edaran nomor SE 50/PJ/2011 yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Sebelum kita bahas mengenai surat edaran ini secara lebih detail, teman-teman bisa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan dari channel ini. Teman-teman, sebelumnya kita lihat sanksi apa jika kita terlambat menerbitkan atau membuat faktur pajak. Di sini teman-teman, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang KUP ayat 4, terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, huruf E, dan huruf F masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Jadi, jika ada PKP yang terlambat membuat faktur pajak, maka berdasarkan pasal 14 ayat 4 ini dikenai sanksi sebesar 2% dari DPP, teman-teman. Jadi, jika ada PKP yang terlambat membuat faktur pajak dengan nilai DPP 1 miliar, berarti dendanya 2% dari 1 miliar, yaitu 20 juta, teman-teman. Maka pembahasan ini sangat penting, terutama untuk PKP, teman-teman. Nah, di sini berdasarkan surat penegasan nomor 50, kita langsung di sini dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pemahaman yang sama berkaitan dengan saat pembuatan faktur pajak oleh PKP sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan ini dijelaskan dan ditegaskan hal-hal sebagai berikut. Kita langsung ke poin nomor 3, teman-teman. Selaras dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kelaziman dalam praktek bisnis dengan memperhatikan substansi penjelasan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka saat penyerahan barang kena pajak dan saat penyerahan jasa kena pajak dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Saat penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Poin 1. Untuk penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat dan hukumnya berupa barang bergerak terjadi pada saat A. Barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Jadi teman-teman, berdasarkan poin A ini, jika ada PKP yang menyerahkan barang kena pajak berwujud secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga, itu sudah wajib menerbitkan faktur pajak. Ini cukup jelas ya, teman-teman. Untuk poin B, barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang. Di sini untuk pemberian cuma-cuma, misalkan gini, teman-teman. Misalkan ada PKP yang mempunyai toko swalayan. Nah, dari toko swalayan itu ada persediaan barang, misalkan permen.
permen ini oleh PKP tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada pengunjung yang berkunjung di toko swalayan tersebut. Nah, pada saat PKP itu mengambil stok persediaan di gudang, misalkan sebanyak 100 permen. Nah, pada saat itu juga PKP sudah wajib menerbitkan faktur pajak keluaran untuk 100 permen tersebut. Itu untuk pemberian cuma-cuma, teman-teman. Sedangkan untuk pemakaian sendiri, itu misalkan gini teman-teman, ada pabrik pembuat sabun. Di pabrik tersebut, stok sabun diambil untuk pemakaian sendiri, misalkan untuk bagian dapur untuk mencuci piring. Nah, pada saat pengambilan stok sabun dari gudang itu sudah mengurangi stok. Pengurangan itu harus dibuatkan faktur pajak keluaran juga, teman-teman. Dan terutang PPN pada saat pengambilan stok tersebut. Satu lagi, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan antar cabang. Jadi misalkan ada PKP yang mempunyai kantor pusat dan cabang. Pada saat ada pengiriman dari kantor pusat ke cabang, itu ada barang misalkan dikirim antar kantor pusat ke cabang melalui biasanya dibukakan surat jalan. Nah, pada saat dibukakan surat jalan itu sudah wajib dibuatkan faktur pajak juga, teman-teman. Atau sebaliknya, jika terjadi penyerahan barang kena pajak antar cabang, misalkan dari cabang A ke cabang B, itu juga harus dibuatkan faktur pajak berdasarkan surat jalan tersebut, teman-teman. Kita lanjut ke poin C, teman-teman. Barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Teman-teman, berdasarkan poin C ini, jika ada PKP yang mengirim barang kepada pembeli, pada saat dia menyerahkan barangnya kepada pengusaha jasa angkutan untuk dimuat, itu sudah wajib membuat faktur pajak, teman-teman. Poin D, harga atas penyerahan barang kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Berdasarkan poin D ini, teman-teman, jika PKP sudah menerbitkan faktur penjualan, maka di situ juga wajib untuk menerbitkan faktur pajak, teman-teman. Karena berdasarkan prinsip akuntansi, itu apabila sudah menerbitkan faktur penjualan, itu sudah harus di jurnal ke piutang atau penghasilan, teman-teman. Nah, jadi harus sinkron, teman-teman. Jika udah ada jurnal piutang atau penghasilan, maka faktur pajak juga harus sudah ada, teman-teman. Poin 2, teman-teman. Untuk penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai barang kena pajak berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Poin 3, teman-teman. Untuk penyerahan barang kena pajak tidak berwujud terjadi pada saat A. Harga atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan
oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Kalau poin A ini teman-teman, kembali lagi kita kepada pencatatan piutang atau penghasilan. Jadi misalkan di sini barang tidak berwujud seperti franchise teman-teman, franchise fee. Misalkan ada PKP yang membuat faktur penjualan atas tagihan franchise fee. Nah, pada saat menerbitkan faktur penjualan franchise fee tersebut, itu kan otomatis di jurnal piutang atau penghasilan. Nah, maka dengan adanya pencatatan piutang tersebut wajib diterbitkan faktur pajak juga teman-teman, dan terutang PPN di saat pencatatan piutang tersebut. Poin B, kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat dimulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak diketahui. Jadi teman-teman, kalau ada penyerahan barang kena pajak tidak berwujud, itu pada saat perjanjian ditandatangani atau saat dimulainya atau saat mulai tersedia fasilitas, maka faktur pajak sudah wajib diterbitkan teman-teman. Poin B teman-teman, saat penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf A terjadi pada saat 1. Harga atas penyerahan jasa kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ditetapkan secara konsisten. Jadi berdasarkan poin 1 ini teman-teman, kembali lagi kepada pencatatan atas faktur penjualan di mana sudah diakui sebagai piutang atau penghasilan, maka sudah harus diterbitkan faktur pajak teman-teman. Poin 2, kontrak atau perjanjian ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui. Jadi teman-teman, berdasarkan poin 2 ini, jika poin 1 tidak diketahui, maka faktur pajak wajib diterbitkan pada saat perjanjian ditandatangani. Poin 3, saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri jasa kena pajak. Nah, ini kan untuk jasa kena pajak teman-teman. Di sini juga ada pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri teman-teman. Jadi pada saat itulah faktur pajak harus diterbitkan teman-teman. Poin 4 teman-teman, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak sesuai dengan ketentuan pada butir 3 huruf A dan huruf B di atas yang tadi ya teman-teman. Nah, huruf A dan huruf B. Yang B, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Nah teman-teman, jika ada PKP yang poin A dan poin B ini belum terjadi tetapi sudah diterima pembayaran, maka faktur pajak wajib diterbitkan pada saat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak teman-teman. Jelas ya teman-teman?
Kita lanjutkan teman-teman. Di samping itu perlu juga diperhatikan ketentuan mengenai saat pembuatan faktur pajak dalam hal-hal tertentu, yaitu A. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang diselesaikan dalam suatu masa tertentu, misalnya penyerahan jasa pemborong bangunan. Nah teman-teman, kalau ada kontraktor itu menerima pembayaran termin, maka saat menerima pembayaran termin itu sudah wajib menerbitkan faktur pajak teman-teman. Yang B, pada saat pengusaha kena pajak rekanan pemerintah menyampaikan tagihan sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN bendahara pemerintah. Teman-teman, berdasarkan poin ini, misalkan ada PKP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada BUMN, maka PKP tersebut sudah wajib menerbitkan faktur pajak. Angka 6 teman-teman. Dalam hal satu faktur penjualan diterbitkan untuk mencatat atau mengakui beberapa kali pengiriman barang yang sesuai dengan dokumen pengiriman barang atau delivery order, atas penyerahan barang tersebut dapat diterbitkan faktur pajak, baik dalam bentuk faktur pajak atau faktur penjualan. Dalam hal faktur pajak penjualan berfungsi sebagai faktur pajak, penerbitan faktur penjualan tersebut adalah sebagai dasar pengakuan piutang atau pencatatan penghasilan bagi pengusaha kena pajak penjual, dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dilakukan secara konsisten. Jadi dari poin ini teman-teman, jika ada PKP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada satu pembeli dalam 1 bulan, itu pengakuan piutangnya dilakukan sebulan sekali, maka faktur pajaknya itu bisa dibuat hanya 1 teman-teman, atas DO atau dokumen pengiriman barang selama 1 bulan teman-teman. Di sini diperkenankan dapat diterbitkan 1 faktur pajak. Poin 7, contoh saat pembuatan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak adalah sebagaimana disajikan dalam lampiran surat edaran ini. Nah, contoh-contohnya ada di lampiran nih teman-teman, saat pembuatan faktur pajak atau jasa kena pajak. Lampirannya seperti ini teman-teman. Contoh saat pembuatan faktur pajak. Nah teman-teman, untuk lampiran ini saya lampirkan juga pada video ini agar teman-teman bisa download dan mempelajari detail dari lampiran SE nomor 50 ini berkaitan dengan contoh-contoh transaksi yang sudah harus diterbitkan faktur pajak teman-teman. Di sini juga ada matriks saat penerbitan faktur pajak untuk beberapa contoh penyerahan di bidang jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut. Ya teman-teman, bisa nanti download pada video ini untuk teman-teman bisa pelajari sendiri secara lebih detail. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai penegasan saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagai dasar saat terutang pajak pertambahan nilai dan saat pembuatan faktur. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Terima kasih.